Jangan pernah meng-close mindset kita bahwa saya orang Jawa nggak bisa loh. Bisa. Gitu. Karena banyak kok orang Jawa bisa loh Inggrisnya banyak, udah banyak di YouTube itu bisa banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita, Close the Book, dan alhamdulillah dalam kesempatan yang insya Allah kita akan membahas sebuah tema, akan mendiskusikan dan ngobrol sebuah tema yang cukup penting khususnya bagi teman-teman yang mendengarkan, yakni Gen Z dan generasi milenial. Yakni insya Allah kita akan membahas sebuah tema kita kali ini, yakni tentang bahasa Inggris untuk karir, yang mana bahasa Inggris ini apakah sebuah skill yang wajib dimiliki oleh Gen Z dan generasi milenial kita saat ini. Baik, insya Allah sudah ada di depan kita semuanya seorang narasumber yang Masya Allah, beliau insya Allah luar biasa, memiliki lembaga juga, tentu lembaga yang beliau kelola adalah lembaga yang berkaitan dengan bilingual, kebahasaan, yang nanti insya Allah akan beliau bahas juga, dan beberapa hal nanti insya Allah akan beliau buka apa persiapan Gen Z juga untuk dalam mempersiapkan bahasa dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Insya Allah sudah ada di depan kita semuanya. Beliau adalah Mr. Raksa Mulia. Masya Allah. Apa kabar Mr.? Alhamdulillah baik. Baik semuanya. Alhamdulillah. Ini beliau Masya Allah. Beliau Mr. Raksa Mulia jauh-jauh ke podcast Close the Book dalam rangka tentunya untuk sharing, memberikan ilmu kepada kita semuanya, begitu. Baik, di awal-awal mungkin kita tidak afdol ya kalau nggak kenal beliau ini siapa, bagaimana lembaga tadi yang sudah saya sebutkan, bagaimana lembaga beliau, biar kita lebih tahu secara detail lah bagaimana Mr. Raksa Mulia ini dan lembaganya. Mungkin bisa dikenalkan dulu Mr. Raksa. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada host. Perkenalkan, nama saya Raksa Mulia. Lalu kami sudah mulai aktif mengajar atau bergelut di dunia pengajaran bahasa Inggris khususnya pada tahun 2011. Setelah kami mengumpulkan banyak pengalaman, ilmu dari sana sini, lalu kami memberanikan diri untuk mendirikan sebuah lembaga kursus yang bernama Smart Brand di tahun 2014. Smart Brand. Jadi memang Smart Brand ini doa ya. Jadi siapapun yang berada di bawah naungan Smart Brand atau payung Smart Brand, baik gurunya, baik siswanya, itu doanya supaya mereka pintar, setelah itu cerdas. Ini itu filosofi namanya. Jadi jangan hanya membuat sebuah nama brand, tapi harus ada doa juga. Itu yang saya tekankan ke diri saya. Gitu. Berarti sejak sekitar 2014 berarti sudah hampir 10 tahun Mister ya? Alhamdulillah. Cukup lama ya? 11 tahun berarti sekarang ya. Kita mau masuk 2026 nih. 2026, betul. Udah 11 tahun gitu. Betul. Selama antum buka nih berarti 11 tahun, waktu yang nggak sebentar sebetulnya sih ya. Betul. Sudah cukup lama gitu. Menurut antum bahasa Inggris itu sepenting apa sih? Bahasa Inggris dulu nih ya. Wah, oke. Sepenting apa sih? Biar teman-teman kita Gen Z sama milenial nih mungkin tahu dulu lah. Sepenting apa sih bahasa Inggris gitu bagi mereka? Jadi begini. Mohon izin saya menjelaskan. Jadi bahasa Inggris itu dianggap penting bagi orang Indonesia ketika orang Indonesia itu menemukan ada peluang uang di sana. Jadi kalau tidak ada peluang uang sejauh ini tidak penting. Tidak penting, Zan. Jadi selama di situ ada peluang uang di situ, contoh kayak karir atau dia bisa kuliah ke luar negeri. Tentu kan kuliah ke luar negeri dia ingin dapatkan uang, untuk biar bisa kuliah kan. Nah itu baru penting menurut saya gitu. Jadi kalau selama orang Indonesia menganggap tidak ada uang di sana, ya selama itu juga bahasa Inggris tidak akan dianggap penting oleh orang Indonesia. Berarti segi tuntutan berarti nih Satya. Betul. Jadi kalau nggak ada tuntutan untuk menguasai bahasa Inggris ya bagi mereka nggak penting. Tapi secara keilmuan kan harusnya penting banget Satya. Makanya tadi secara akademik kalau dia S2, S3, tentu kan semua literasinya berbahasa Inggris. Jurnal berbahasa Inggris untuk akademik ya. Kembali lagi kalau memang dia beasiswa untuk akademik, tentu itu sangat penting. Tapi kalau cuma untuk sekedar belajar aja kayaknya sih masih ini ya. Iya, kesadaran orang Indonesia belum sampai level itu gitu sih. Oke. Berarti lembaga antum ini kalau secara umum menanganinya lebih ke ini Satya, ke apa itu namanya?
mereka atau orang-orang yang sebetulnya ingin ini ada tanda kutip tadi yang Antum sampaikan, ada tuntutan Betul, untuk menguasai bahasa Inggris baru Betul. mereka Betul. belajar begitu. Betul. Jadi gini, kami sebelum siswa itu belajar ke kami, mereka kami analisa dulu keperluan belajarnya untuk apa. Oke. Karena biar tahu motivasinya apa. Oke. Outputnya ketahuan ya. Jadi biar tahu moodnya sampai mana nih, ya kan? Jangan sampai, mohon maaf, dia membuang waktu, membuang uang juga, ya kan? Belajar ini tentu kan kita harus ada waktu dan uang yang harus kita korbankan. Jangan sampai dia motivasinya rendah sehingga ya sudah belajar antara masuk kuping kanan keluar kiri gitu aja. Jadi makanya kami analisa dulu ketika sudah tahu targetnya, tujuannya, impiannya besar dan tinggi, kami siap membersamai gitu. Oke. Kalau selama ini kalau untuk yang Gen Z sendiri atau milenial itu belum ada, Sat? Gen Z milenial sudah dong. Oh sudah. Alhamdulillah kami banyak menangani untuk yang beasiswa kuliah luar negeri. Contoh LPDP, AS, LPDP. betul, Chevening. Jadi itu kan rata-rata pesertanya Gen Z dan milenial. Ya, benar. Jadi kami sudah banyak menangani. Berarti kalau LPDP itu lebih mengarah ke ini saja tes TOEFL, IELTS gitu ya. Jadi kalau misal antum nih, ini teman-teman nanti nih ya. Atau rekan-rekan semua, sahabat-sahabat close the book ya, close the book mau itu kalau untuk dalam negeri LPDP teman-teman bisa ngambil TOEFL. Tapi untuk luar negeri IELTS. Jadi mereka sudah punya apa sih Sat ya, patokannya sendiri ya. Kita mau sendiri ya. Betul. Oke. Gitu sih. Oke. Nah, Mister, kalau untuk masalah ini nih kemampuan ya. Mungkin kan ada mitos nih di masyarakat berkaitan dengan atau mungkin di sekolah kita dulu ya. Atau teman-teman kita yang dengarkan nih mesti ada berkaitan dengan bahasa Inggris itu kan kayak apa ya? Ketika ada yang pinter speaking atau pinter bicara, dianggapnya sudah ya udah dia pinter. Padahal kalau secara skill kan ada listening, ada writing, ada reading, ada speaking sendiri gitu ya. Nah, tapi kalau kita kan kadang melihatnya ya sudah dia pinter bahasa Inggris ngomong ya. Dia pinter nih. Pintar bahasa Inggris gitu. Akhirnya kayak ada beberapa daripada apa namanya teman-teman kita atau murid-murid atau santri-santri di luar itu kan yang penting ngomong dulu lah. Targetnya kan ngomong dulu deh gitu. Nah, menurut antum nih sebagai orang yang bergelut dalam bidang apa ya pengajaran bahasa Inggris ya, bilingual gitu. Sebetulnya penting nggak sih untuk penopang daripada speaking itu kayak grammar atau yang penting kan kadang kita juga dulu ada ya udah praktek dulu lah, ngomong dulu lah nanti itu gampang gitu. Menurut antum nih, itu gimana? Oke, pertanyaan menarik banget, bagus banget nih Ustaz. Jadi sebelumnya Ana mau nanya antum dulu. Antum sebelum berlari belajar apa dulu ya? Sebelum jalan belajar apa dulu? Merangkak. Oke, jadi prinsipnya sama. Sebelum kita bisa berbahasa, kita ngomong dulu. Sebelum kita bisa aturan grammar, kita ngomong dulu, berani dulu. Makanya prinsipnya itu sama kayak anak bayi sebetulnya. Ngomong aja dulu, anak bayi itu kan dia nyerap. Ya, benar. Dia nggak mungkin tahu mama sebelum mamanya ngomong mama. Iya. Dia nggak mungkin ngomong papa sebelum tahu ngomong papa. Jadi bayi itu dia tidak terlalu care terhadap grammar karena memang dia tidak tahu itu dan tidak diajarkan oleh orang tuanya. Dia mendapatkan pelajaran grammar di sekolahnya kan. Benar. Dituntut belajar grammar karena ada ujiannya kan. Nah, sebenarnya kalau nggak ada ujiannya juga kayaknya kita nggak akan belajar tata bahasa atau grammar ya. Jadi sebetulnya ngomong dulu, banyak serap, banyak vocabulary. Jadi banyak kosakata menurut saya, banyak kosakata. Dan kedua, menurut saya orang Indonesia itu dia takut salah ngomong grammar. Karena takut dibully. Tapi sesama orang Indonesia kan. Kalau orang bully nggak mungkin ngebully dia kan. Benar ya? Seneng kadang ya. Malah seneng ya. Ini bagus banget nih orang Indonesia ini kok dia mau ya berusaha ngomong bahasa Inggris. Tetapi bagi sama orang Indonesia dia akan membuli apa sih kamu? Nah, makanya kunci saya bagi teman-teman yang mau bahasa Inggris selain vocabulary-nya bagus, terlepas dari grammar habis itu ya. Pengucapan. Karena kalau pengucapan kita bagus, bagi orang Indonesia, keren nih orang. Walaupun grammarnya berantakan, percayalah sama saya. Jadi walaupun grammarnya berantakan, bagi orang Indonesia tuh keren nih bahasanya. Pronunciation-nya apalagi kalau orang Indonesia bisa British accent atau orang langsung kelepek nggak ada yang salah padahal grammarnya ancak-adul. Nah, ya kan. Jadi saran saya vocabulary ditingkatkan, abis itu pronunciation-nya ditingkatkan, baru grammar menyusul. Itu sih menyusul ya untuk teman-teman semua. Ya. Jadi itu ya kalau dasar-dasar bahasa Inggris tadi sudah dijelaskan oleh Mr. Aksa nih gitu. Nah,
Kalau terkait untuk ini, Mister, terkait dunia kerja nih, kadang kan kita ini ya, kayak tadi yang antum sampaikan, kalau nggak ada uang ya mereka nggak menguasai gitu, karena ada tuntutan nih. Nah, pertanyaan kita nih dengan teman-teman yang mendengarkan, terkhusus Gen Z dan mungkin yang mendengarkan ini gitu, kenapa sih bahasa Inggris itu kayak menjadi sebuah skill utama ya dalam sebuah dunia kerja, kayak diwajibkan gitu loh, Mister gitu. Kenapa sih nggak bahasa Indonesia itu sendiri? Kalau masnya dalam penelitian antum nih, kenapa gitu? Tentu sekarang kayaknya meskipun bukan bahasa Inggris saja sebetulnya, Mister, ada banyak gitu, tapi kayaknya kok masih dominan di bahasa Inggris gitu. Betul. Itu kenapa sih? Siap. Jadi apalagi orang yang bekerja di dunia penerbangan ya, atau dunia kapal laut, betul. Itu otomatis karena koneksinya klien-kliennya berbahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu penting dunia kerja pada saat mereka dapat klien orang luar. Tapi ketika kliennya masih orang Indonesia atau mungkin Indonesia juga nggak ada tuntutan untuk berbahasa Inggris, sepertinya bahasa Inggris masih dianggap tidak penting dalam dunia karir. Makanya saya sarankan bekerjalah di perusahaan yang gimana koneksinya kliennya orang luar gitu, orang luar itu. Apalagi sekarang sudah ada bahasa Mandarin. Mohon maaf nih ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan Mandarin kalau cuma bilang kamu jago apa bahasa Inggris, kurang ini ya. Kami nggak tertarik. Kamu jago apa bahasa Mandarin? Oke, kamu mau gaji berapa? Itu sudah sampai selevel itu loh. Nah makanya sekarang bahasa Inggris sudah sebetulnya udah hal biasa harusnya, tapi tetap masih luar biasa karena kenapa bahasa Inggris bagi orang Indonesia masih dianggap menjadi bahasa asing. Bukan bahasa kedua, bukan second language, right? Makanya mereka menganggap bahwa ya udah bahasa Inggris masih bahasa biasa bagi orang Indonesia ya. Tapi bagi orang luar bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang biasa. Harusnya Anda sudah bisa Mandarin, harusnya Anda sudah bisa bahasa Arab, harusnya kan gitu. Apalagi sekarang kalau nggak salah dengar orang-orang Arab, terutama dari Arab Saudi atau Abu Dhabi, mereka respect sama orang luar yang bisa berbahasa Inggris kan, karena mereka juga udah gencar untuk selalu berbahasa Inggris. Betul. Itu sih. Kalau untuk ini, Mister, untuk generasi muda sekarang ini, tentu sebetulnya pembelajaran bahasa Inggris itu kan sebetulnya lebih sekarang untuk saat ini ya, lebih banyak untuk kita ini ya dapatkan gitu lah. Bukan hanya sekedar di ruang kelas gitu. Betul. Mereka main game, betul. Ada di YouTube atau di apa gitu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah bahasa Inggris itu sendiri tadi untuk penguasaannya di Gen Z dan anak-anak muda itu masih kurang gitu. Betul. Nah, meskipun tadi ya itu bahasa asing ya, bukan bahasa second language kita begitu. Betul. Nah, tapi dari segi dunia kerja artinya kalau kita menguasai sebuah bahasa dari negara lain atau kita menguasai bahasa asing itu kan jadi poin plus kita gitu loh. Apalagi tadi antum sudah sebutkan ya, banyak yang masih ke Inggris gitu. Nah, tantangan mereka untuk Gen Z sekarang nih artinya untuk menyiapkan diri gitu. Artinya meskipun ini nanti lebih luas ya bahasa apapun gitu loh. Itu apa gitu? Atau tantangan untuk mereka dalam menguasai bahasa asing atau khususnya bahasa Inggris sendiri lah gitu. Itu gimana Mister? Ya menurut kami sih sebetulnya harusnya sudah tidak ada tantangan ya. Karena exposure mereka sudah lebih bagus daripada kita yang kelahiran tahun 80-an, 90-an. Mereka bahkan ada tuh orang, mohon maaf nih ya, orang kaya. Orang kaya ya, yang kita anggap orang kaya itu anaknya nggak pernah dikursusin tapi cus. Kenapa? Dia ngasih tahu rahasia, Mister. Anak saya tuh saya kasih tontonan bahasa Inggris, dia bahasa Inggris automatically tanpa nonton itu. Nah, gara-gara dikasih tontonan katanya. Cuma nonton aja dia. Bisa dia main games. Nah, bagusnya main games sekarang kalau menurut yang antum tahu juga, mungkin kita semua tahu, main games kita sudah bisa berkoneksi dengan pemain luar kan. Kita komunikasinya pakai sama orang luar tuh, kita main perang-perangan atau main puzzle gitu atau apapun. Kadang-kadang kita komunikasi sama tim lawan atau tim teman pakai bahasa Inggris kan. Gak mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Nah, jadi sebetulnya exposure mereka lebih bagus dari kita. Jadi menurut saya sudah tidak ada tantangan. Tantangannya adalah mereka ini aja sih menurut saya masih meremehkan orang-orang yang nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi tantangannya harusnya mereka mengajak orang-orang ini untuk bisa berbahasa Inggris, bukan malah membuli, meremehkan. Tantangannya itu sih menurut saya. Itu sih. Tapi kalau menurut antum nih, untuk khusus kita ya, Gen Z kita nih orang Indonesia nih, tentu kan meskipun bahasa asing ya Mister ya, tapi
bahasa yang setidaknya bahasa asing yang pertama dikuasai itu Ya. apa tuh? Inggris juga. Oke. Bahasa asing yang pertama kita kuasai memang harus punya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Oke, bahasa Inggris. Lalu bahasa Arab. Bahasa Arab. Lalu Mandarin. Mandarin masuk. Mandarin sekarang Sudah. lagi naik banget. Ya, Hmm. lagi naik banget. Nah, Jadi ini nih. jadi harus bisa selain bahasa Inggris, bahasa Oke, Arab, oke. bahasa Mandarin. Hmm. Seperti itu. Itu sih. Karena termasuk di tempat pekerjaan atau di beberapa kerja pun itu sangat dibutuhkan, Mister ya. Ya, plus selain sekarang kita juga banyak koneksi klien-klien Mandarin di Oke. Indonesia itu. Hmm. Perusahaan Mandarin juga banyak di pabrik-pabrik di Hmm. Indonesia juga udah banyak Mandarin ya, Cina. Jadi sangat penting Oke, banget. oke. Nah, Mister, sepengalaman antum nih ketika apa itu namanya menangani ya klien-klien yang artinya orang-orang yang ingin belajar di smart brand tadi ya, Siap. di smart brand gitu. Siap. Tentu kan tadi ya kebanyakan mereka adalah mereka yang butuh gitu untuk pekerjaan atau untuk apa lain sebagainya. Ya. Nah, sepengalaman antum yang paling banyak mereka butuhkan itu kalau dalam bahasa Inggris sendiri itu skillnya apa, Mister? Oke. Rata-rata orang Indonesia itu maunya speakingnya. Oh, rata-rata Ya, speaking rata-rata ya? orang speaking. Tapi ketika dia sudah mau kuliah ke luar negeri atau Oke. kerja yang benar-benar profesional, itu rata-rata mereka harusnya writing ya. Writing. Writing. Jadi writing itu yang antum ketahui dia harus banyak bagus vocabulary-nya, Oke. grammarnya bagus. Karena Ah. menulis itu sebetulnya lebih sulit tahu daripada berbicara. Oh. Karena berbicara itu kan yang penting saya tahu kamu tahu. Ya paham lah ya, Paham, ngerti. udah sekelas itu. Terlepas dari ada speaking test baru, Ya. ada vocabulary-nya dinilai, di-assess, grammarnya di-assess. Tapi kalau cuman komunikasi biasa, saya paham, kamu paham, that's Selesai it. ya? Selesai. Tapi writing tidak demikian. Karena writing itu adalah gimana kita menerjemahkan isi pikiran kita, isi hati kita, orang membacanya paham. Oh. Jadi writing adalah kemampuan yang menurut saya di atas dari semua yang kemampuan yang harus kita kuasai. Berarti dari 4 level nih dalam bahasa nih. Speaking, reading, Speaking. writing, sama listening. Betul. Urutannya yang menurut antum nih, Siap. atau menurut smart brand nih, Siap. yang paling Yang dari harus- paling bawah, paling bawah sampai yang paling susah. bawah. Itu apa itu? Ini keren banget sebenarnya. Jadi rekan-rekan bagi teman-teman yang mau fokus atau pengen meningkatkan bahasa Inggrisnya, pertama benar itu kita harus banyak membaca. Baca. Reading dulu berarti. Reading dulu. Oh, oke. Kalau kita sudah malas di reading, kita akan males semuanya. Pertama, writing kita jelek karena kita malas membaca. Kedua, speaking kita juga jelek karena kita malas membaca juga. Jadi apa yang kita keluarkan, apa yang kita tuliskan semuanya karena terekam di sini. Oke. Nah, kalau readingnya sudah bagus, baru nanti ke writing, baru nanti ke speaking, baru nanti ke listening. Listening. Jadi baca dulu sebetulnya. Berarti dasarnya itu membaca ya. Membaca dulu. Ini juga apa namanya ilmu juga mungkin untuk siapa tahu nanti ada yang mendengarkan dari guru-guru ya, pengajar lain sebagainya. Oh ternyata dalam salah satu titik utama dalam pengajaran itu tadi adalah reading, diusahakan. Karena kan tadi ya dengan reading siswa kita atau yang mau belajar tuh tentu dapat vocab juga, Vocab Mister juga. ya. Vocab, Tentu dapat grammar juga. Terus apa yang dia utarakan di pikiran dia bisa ucapkan karena banyak membaca. Nah itu. Setelah membaca atau reading baru Baru ke speaking. speaking. Nah, speaking misalnya dia sudah membaca, dia Oke. coba presentasikan apa yang dia baca. Ya. Gitu. Dia coba presentasikan dengan gaya bahasa dia sendiri. Nah, baru setelah itu dia writing, dia mencoba menulis ulang dengan gaya yang bagus, formal. Karena writing itu harus formal. Formal. Betul. Oke, baru oke. Insyaallah itu ya. Nah, kalau ini nih, sekarang yang mungkin ya ada beberapa orang yang tadi seperti antum sampaikan. Ada beberapa kisah antum tadi yang anak saya nggak masuk les, Mister, tapi dia sudah capcius nih, bagus atau lain sebagainya gitu. Antara kemampuan, itu kan secara kemampuan dia mungkin mampu ya. Betul. Tapi secara legalitas, Betul. kayak dia nggak punya apa kayak sertifikat atau lain sebagainya, atau kayak ada tadi ya Gen Z yang dia suka main game banget tuh. Betul. Akhirnya komunikasi ke bahasa Inggris tuh gampang. Tapi di satu sisi memang legalitas untuk melegalisasikan kamu pintar bahasa Inggris itu nggak ada gitu. Nah tapi ketika dites, Mister,
itu kurang gitu loh. Kadang karena tadi kan ada SS yang khusus gitu. Tidak mempunyai kaidah kayak Nah, kalau menurut antum nih, kalau mereka dan sepertinya mungkin banyak nih teman-teman di Gen Z ya, anak-anak muda yang suka main, mereka bisa, saya bisa kok ngomong Inggris, tapi ketika di assess kurang nih. Betul. Nah, ini permasalahannya ada di mana dan harus apa nih bagi mereka yang punya masalah di kondisi seperti ini? Siap. Jadi memang orang bisa speaking, tapi ketika diujikan, dia tidak tahu penilaiannya. Makanya dia butuh bimbingan. Gimana caranya yang dinilai itu atau yang dia ucapkan dapat nilai kan? Jadi memang saya sarankan alangkah baiknya kalau para pendengar atau penonton Close the Book ikut belajar. Karena biar tahu apa saja yang di-assess dalam ujian speaking. Kalau banyak orang, saya bisa speaking. Nah itu. Saya bisa speaking, saya bisa ini. Tapi ketika pas dites, kurang. Karena tidak tahu penilaiannya seperti apa. Grammarnya salah enggak. Vocabulary-nya tepat atau tidak. Lalu pronunciation-nya benar atau tidak. Tapi memang dia bisa speaking. Gitu. Jadi saran saya, ikutlah belajar, masuk ke dalam sebuah kelas. Jadi tahu bagaimana dia bisa on the track. Gitu, bisa mendapatkan nilai yang dia inginkan kalau memang dia pengen speakingnya dinilai bagus. Jadi tetap ya teman-teman, meskipun bagus tadi, kalau kata Mr. Raksa tadi, tetap tentu kita butuh butuh kelas lah, setidaknya untuk tahu yang di-assess itu apa gitu loh. Karena tadi ya kalian mungkin bisa bahasa Inggris tapi nggak tahu apa yang di-assess ya. Di-assess betul. Nanti akhirnya nggak sesuai dengan inilah gitu lah, keinginan kalian gitu. Itu kalau mereka mau nyoba, saya speaking saya bagus tapi saya pengen juga tahu nilainya berapa, kan. Tapi kalau dia nggak mau nyoba kan kita nggak bisa memaksa. Iya, nggak bisa maksa gitu. Oke. Nah, kalau ini nih, kalau tadi antum pernah yang Mr. Raksa tadi bahas sedikit tentang pronunciation ya, sama tadi vocab dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau dalam dunia profesional nih, yang antum temui nih, yang kursus di Smart Brand tadi lain sebagainya gitu. Peran sebesar apa sih peran vocab dan pronounnya itu tadi? Karena kan ada di antara kita yang logatnya Sunda. Tapi ngomongnya Inggris atau logat Jawa ya, tapi Inggris. Itu ngaruh nggak, Mister? Meskipun bagus Inggrisnya, tapi logatnya, pronounnya masih Sunda atau Jawa, itu ngaruh nggak? Dalam berbicara itu tidak berpengaruh. Oh, nggak berpengaruh. Nggak berpengaruh dalam berbicara ya. Tapi dalam speaking test iya. Itu tapi bukan pronunciation, logat kan. Logat. Kalau bisa logat kita ubah sebenarnya seperti orang luar kalau bisa. Gitu. Kalau tidak bisa pun ya jangan berharap nih skor tinggi kan gitu aja. Jadi intinya sebetulnya kalau bisa kita berupaya semaksimal mungkin logat kita seperti orang luar. Kalaupun tidak bisa, jangan mengharapkan skor tinggi. Itu aja sih. Harus tahu diri juga ya. Gitu. Jadi memang harus kalau vocabulary kayaknya semua orang bisa, tapi untuk belajar logat, mengikuti logat itu kayaknya butuh effort yang tidak lama ya. Tapi bisa nggak orang Indonesia? Bisa. Karena Allah ngasih kayaknya lidah orang Indonesia ini sebuah keajaiban ya. Bisa. Orang Indonesia tuh paling bisa ngikutin logat manapun. Asal mau. Jangan pernah meng-close mindset kita bahwa saya orang Jawa nggak bisa loh. Bisa. Gitu. Karena banyak kok orang Jawa bisa logatnya udah banyak di YouTube itu bisa banyak gitu. Jadi jangan pernah melimitkan diri kita sih gitu sih. Tapi kalau dalam dunia profesional pun itu berfungsi juga, artinya logat itu. Kalau tadi saya bilang kalau sekedar berbicara udah termasuk aman. Jadi berbicaralah selama atasan Anda atau klien Anda paham, it's okay. Tapi dalam speaking itu kalau bisa kita belajar untuk logatnya seperti native. Ini ya. Gitu. Jadi itu tambahan juga nih, kita baru tahu juga nih. Ternyata ya tadi tapi kalau dalam speaking testnya kalau kita berharap kepingin tinggi ya. Betul. Tadi ya bukan minimal, kita harus memaksa setidaknya sesuai dengan yang actionnya tadi yang gitu. Kalau memang tujuan kita adalah nilai setinggi-tingginya. Gitu. Nah, ini Mister, kalau mengarah ke ini nih yang kursus atau pembelajaran yang antum temui nih gitu. Pengalaman antum nih, tantangan yang paling banyak ditemui gitu, terkhusus bagi Gen Z dan milenial kayak tadi kan pengen LPDP, kemudian
pengen kuliah ke sana, beasiswa atau lain sebagainya. Tantangan apa sih yang paling ditemui biar apa? Antum nanti ceritakan biar teman-teman kita sedianya tahu kalau nanti ke dia pengen LPDP, oh biar nanti dari sekarang mungkin ketika SMA setidaknya mereka bisa apa nih persiapan terlebih dahulu nih gitu. Itu apa yang paling banyak mereka banyak apa kekurangan lah gitu. Itu gimana? Oke, jadi tantangan pertama untuk mau kuliah ya dengan beasiswa tentunya atau dalam negeri atau luar negeri. Tantangan pertamanya adalah orang Indonesia itu kurang di reading memang. Jadi saya bilang, jadi pas dikasih soal-soal reading, terutama IELTS, karena IELTS ini agak sedikit rumit, itu susah bagi orang Indonesia. Jadi memang reading ini adalah tantangan pertama yang harus dilalui orang Indonesia. Yang kedua adalah writing. Nah, speaking itu rata-rata orang Indonesia hampir bisa. Jadi speaking ini adalah kita prioritaskan ke yang ketiga saja urutannya. Apalagi listening. Listening itu kalau reading, writing, speakingnya hebat, jago, listening itu udah kayak receh. Ngikutin. Nah, ngikutin. Sumpah, itu ngikutin ya. Jadi kalau bisa readingnya bagus, banyak baca, baru dia menulis. Nah, ini reading sama writing ini dia harus punya ini Ustaz, tutor ya. Karena nggak bisa belajar sendiri. Kalau listening sama speaking mungkin bisa belajar sendiri. Jadi karena writing ini dalam IELTS itu dia ada guide-nya, ada panduannya. Jadi kalau panduannya tidak diikutin, dia tidak akan dapat skor tinggi. Nah, jadi memang harus punya tutor. Jadi kalau dia bilang saya bisa belajar dari YouTube, ya silakan. Kalau memang mau belajar dari YouTube, itu kayaknya untuk orang-orang yang mungkin antum pernah tahu yang udah level B2, C1, dia udah bisa mandiri. Tapi bagi yang B1, A1, A2, saya harap sih harus ada tutor. Karena nggak mungkin. Kalau yang levelnya B2, C1 rata-rata bisa sih dia belajar sendiri rata-rata. Karena dia udah C1 gitu kan atau B2. Berarti permasalahannya tetap di reading ya? Reading, kembali lagi tantangan di reading. Ke kita memang kurangnya nih membaca. Betul. Perasaan terbesar ya. Makanya tadi Mr. Rasa sebutkan kalau mau persiapan setidaknya ya atau nanti bayangan teman-teman yang mau lanjut lain sebagainya. Tadi pertama itu adalah reading, kemudian writing, kemudian speaking. Karena listening kata beliau tadi kebanyakan ngikut. Bahkan nggak usah belajar pun pasti jago. Kalau ini sudah jago 3 komponen ini. Karena kan cuma mendengarkan doang. Paham. Insya Allah bisa jawab. Karena readingnya dia sudah paham, writingnya dia sudah paham. Apalagi speaking, Mbak, mendengarkan ini jadi hal yang mohon maaf receh jadinya gitu. Tapi saya pernah dengerin Mister TOEFL sih tapi ya teman-teman saya TOEFL. Kemarin kita tes TOEFL gitu. Yang kita bikin pusing itu listening malah. Katanya. Karena listening kan kata mereka tuh berapa ya? Hampir 30 menit lebih ya. Belum pernah listening selama itu tiba-tiba denger listening yang actionnya full native. Betul. Jadinya bukan paham tapi pusing banget gitu. Kalau reading kan ada tulisannya nih, isinya pasti ada di situ tuh. Betul. Nah, ini sebabnya apa nih ya Mister nih? Tanya dulu reading kamu berapa skornya. Nah, kan itu dulu harus kita. Iya. Seberapa paham kamu dengan reading kamu? Oke, apakah kamu ngasal-ngasal? Kalau dia ngasal-ngasal dan tidak paham, ya pantas berdampak ke listeningnya dong. Jadi makanya antum ketika ditanya seperti itu, tanya lagi, reading kamu berapa skornya? Kamu paham nggak sebagian teksnya? Oh enggak, ya pantas wajar listening kamu tidak paham. Karena reading sendiri kamu tidak paham, itu sih sebetulnya. Jadi antum investigasi lagi siswa antum ini, peserta ini, readingnya sampai mana dia. Segitu sih. Saya kadang juga dulu ya ada guru sih dulu ketika di kampus juga ketika dengar ya yang paling susah listening gitu. Akhirnya kayak kita tuh terblok bahwasanya listening itu susah. Karena kita nggak biasa listening dengerin orang native 30 menit 40 menit bukannya paham tambah pusing ngomong apa sih gitu. Akhirnya ya udahlah gitu. Tapi ternyata tadi ya dasar reading kita sebenarnya juga. Dan antum tahu juga kan bahwa kebiasaan Indonesia saat mengisi TOEFL kalau dia udah nggak tahu dia cap-cip-cup kan. Nah itu jadi makanya tanya lagi readingnya kamu paham nggak? Kalau nggak paham pantas saja listening kamu tidak berdampak karena reading saja kamu tidak paham. Oke, Masya Allah itu luar biasa tuh. Ya, jadi sebetulnya umur bukanlah faktor yang menghambat belajar, tapi karena pikirannya tersebutlah dia yang membuat aduh saya udah belum nyari duit, belum anak saya bawel, belum istri saya begini, itu yang menghambat. Seandainya dia mencoba merilis itu,
pasti bisa.